Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan memujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Boleh memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Kami mau menyiapkan setiap hati kami. Kami mau bersama-sama memujikan. Tuhan selalu menolongku.
amin ini Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena
setiap kasih-Mu atas setiap hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami, membukakan setiap telinga-telinga kami Tuhan, memberikan kapasitas yang lebih untuk kami mau dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu berlimpah atas setiap kehidupan kami Bapa. Dan di dalam nama-Mu yang kudus kami menyerahkan segalanya Tuhan, menyerahkan pembicara yang akan memberitakan firman-Mu juga Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, Gereja Gais Gideon Kaplingan. Kita bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kita boleh ada untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada saat ini kita akan belajar tentang satu tema, jangan kecut dan tawar hati, yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan pada saat ini adalah bercerita tentang Yosua. Yosua mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Yosua baru saja menjadi pemimpin yang baru dan diperhadapkan dengan tugas yang sangat berat. Tetapi Yosua melakukan tugas itu dengan iman. Musa telah mati dan Yosua harus menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel. Semua orang Israel yang dari Mesir mati di tengah padang gurun. Yang dapat masuk tanah Kanaan hanyalah Yosua dan Kaleb, dan mereka yang lahir di padang gurun. Musa pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana dengan keadaan Yosua yang pada saat itu tiba-tiba menggantikan Musa? Kita tahu Musa adalah pemimpin besar. Tak heran bila Yosua merasa takut dan gentar. Yosua memang pernah menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun. Jadi pengalamannya sudah lebih dari cukup. Namun tugas baru yang diterima oleh Yosua itu tidak enteng. Tuhan berkata bahwa Israel akan mendapatkan tanah Kanaan. Namun tanah itu berpenghuni, maka harus direbut dengan peperangan. Inilah yang membuat Yosua merasakan kecut dan tawar hati, yang membuat Yosua merasakan ketakutan untuk berperang menghadapi bangsa Kanaan. Jangan kecut dan tawar hati. Arti kata kecut yang berhubungan dengan hati menurut KBBI adalah takut, merasa ngeri, gentar, berdebar-debar hatinya, merasa kecewa, putus asa. Tawar artinya itu tidak ada rasa, tidak gembira, dingin, dan tidak menarik hati. Arti kata kecut dan tawar hati adalah suatu perasaan yang menggambarkan ketakutan, kengerian, merasa kecewa dan putus asa. Tidak ada sukacita dan tidak memiliki pengharapan. Perasaan ini bisa terjadi kepada siapa saja, kepada setiap manusia, karena sedang dalam masalah yang begitu berat, dan mungkin secara manusia dia sudah tidak sanggup lagi mengatasi. Mungkin saya, panjenengan, dan kita semua pernah mengalami perasaan kecut dan tawar hati, pernah merasakan putus asa, pernah merasakan kecewa, merasa tidak memiliki pengharapan. Mari kita belajar bersama-sama dari Yosua bagaimana dia dapat mengatasi situasi-situasi merasakan kecut dan tawar hati itu. Bagaimana dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini? Kita sedang menghadapi badai yang sangat besar. Bangsa Indonesia saat ini mengalami pandemi COVID-19 yang semakin hari jumlahnya itu terus meningkat. Semakin hari banyak yang terpapar, maupun bahkan sampai meninggal. Pemerintah berusaha mengurangi
dengan menerapkan PPKM. PPKM kemudian diperpanjang sampai sekarang. Dan akibat PPKM ini, ekonomi semakin sulit. Ruang gerak kita dibatasi. Usaha banyak yang tidak berjalan dengan lancar. Kita akan rasakan hal seperti yang dialami oleh Yosua. Merasakan kecut, tawar hati, kecewa, tidak memiliki pengharapan. Rasanya sakit hati ini. Tapi mari kita belajar bagaimana Yosua dalam menghadapi masalah yang semakin hari semakin sulit itu. Jangan kecut dan tawar hati. Mengapa? Karena alasan-alasan yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin buat firman Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Mengapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati? Karena alasan-alasan yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9. Yang pertama, kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Karena Tuhan sanggup memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dia itu sanggup memberikan kekuatan. Dia itu sanggup memberikan kita itu mampu melewati badai. Di ayat yang ke-6, 7, 9, dan 18. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu diulang sampai 4 kali. Tiap kali Allah menyatakan hal ini, Allah memberikan alasan yang sangat kuat. Yaitu karena kuasa Allah dan jaminan kemenangannya. Tangan Allah yang kuat itulah yang akan menolong Yosua. Bukan strategi perang yang dijabarkan Allah kepada Yosua untuk memperoleh tanah itu. Menurut Allah, kunci keberhasilan terletak pada ketaatan kepada firman Tuhan. Apapun tantangan yang saat ini kita hadapi, kita punya kekuatan untuk mengatasinya. Kita mampu mengatasi semua itu, dan kekuatan itu dari Allah, bukan dari diri kita. Dengarlah apa yang Allah katakan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Allah sanggup memberikan kekuatan kepada Yosua. Kalau Allah saja sanggup memberikan kekuatan kepada Yosua, Dia pun sanggup memberikan kekuatan dalam diri kita. Tugas yang diterima Yosua itu sangat berat. Yosua tiba-tiba harus jadi pemimpin bangsa yang besar, ya, bangsa Israel, dikarenakan Musa telah meninggal. Musa dikenal sebagai sahabat Allah. Dan siapa yang dapat menyamai Musa? Tidak ada. Yosua harus memimpin bangsa Israel mengalahkan Kanaan. Ini sangat berat buat Yosua. Allah memahami keraguan dari Yosua. Maka sampai 4 kali Allah berkata,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan tiap kali Allah mengatakan itu, ia memberikan alasan mengapa Yosua harus kuat. Karena kuasa Allah dan jaminan kemenangannya. Karena kuasa Allah yang sanggup memberikan kekuatan itu, bukan kekuatan dari Yosua, bukan karena keahlian Yosua berperang, bukan karena dia seorang panglima perang, tidak, tapi karena kuasa Allah yang memberikan kekuatan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, jemaat Gereja Gideon Kaplingen, saya ingin bersaksi bagaimana saya menunggu suami saya pada waktu itu 11 hari di rumah sakit. Pada saat saya masuk ke rumah sakit di Karanganyar, RSUD Karanganyar, saya masuk di IGD dan saya harus tanda tangan banyak berkas. Saya tidak baca, saya langsung tanda tangan saja. Dan dikatakan oleh petugas yang saat itu memberikan saya harus menandatangani itu, ini pasien harus di swab positif atau negatif, pasien harus mengalami diisolasi dan ibu tidak boleh menunggui. Oh ya, tapi sekarang masih di IGD, ibu boleh menunggui. Ya saya mau, ya saya mau. Terus kemudian saya tanda tangan, semua berkas-berkas saya tanda tangan. Lebih dari 5 kali tanda tangan saya lakukan itu. Setelah itu 2 hari di UGD, suami saya dimasukkan ke bangsal. Dan yang membawa ke bangsal itu berkata, ibu silakan ikut. Saya ikut ke bangsal, dan setelah masuk bangsal, ditunggu ya bu. Padahal di IGD dikatakan tidak ditunggui, tapi setelah di bangsal boleh ditunggui. Dan setiap pasien di dalam bangsal itu ada penunggunya. Saya berpikir suami saya tidak kena COVID, karena saya boleh menunggu. Tapi sekitar beberapa hari kemudian, suami saya mengalami membaik keadaannya. Tapi kemudian mulai drop. Dan pada saat dia mulai drop, saya dipanggil dan saya disuruh cari darah, plasma darah yang sesuai dengan golongan darah suami saya ke PMI. Ada surat yang disertakan di sana, ada sampel darah yang disertakan di sana. Dan saya lihat surat itu, saya kaget. Ternyata suami saya terpapar COVID. Dan dia membutuhkan plasma darah yang sesuai dengan golongan darah. Baru saya sadar bahwa selama ini saya menunggu di ruang bangsal COVID. Tapi saya heran, setelah 11 hari saya di sana, makan saya juga tidak teratur. Karena saya harus mengurus suami saya harus merawat dia. Tuhan tuh kasih kekuatan. Kalau secara naluri, dan akhirnya suami saya dipanggil oleh Tuhan, karena Tuhan lebih sayang sama dia. Setelah itu saya harus isoman selama 10 hari di rumah bersama anak-anak. Dalam pikiran saya, secara logika, seharusnya saya sama dengan anak-anak, terutama saya itu tertular. Karena selama 11 hari saya menunggu di bangsal COVID. Tapi Tuhan pada waktu itu saya bisa kuat. Dan saya tahu itu bukan kekuatan dari saya. Itu bukan karena saya gagah, oh saya sehat, tidak. Tapi itu adalah kekuatan kuasa Tuhan yang melindungi saya. Satu sisi saya bersyukur karena Tuhan berikan kesehatan kepada kami bertiga. Puji nama Tuhan. Dalam menghadapi masalah, jangan kecut dan tawar hati. Karena Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan dan meneguhkan hidup kita. Masalah boleh datang. Masalah boleh menimpa kita. Tapi satu hal, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Mari, hidup sesuai dengan firman-Nya. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga kita itu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita tentu sering mendengar tentang hal ini. Namun seringkali Alkitab, firman Tuhan, bukanlah yang pertama kali kita cari saat menghadapi masalah. Firman Tuhan bukan pertama kali yang kita pakai saat untuk menyelesaikan masalah. Kita seringkali memakai firman Tuhan itu sebagai alternatif terakhir. Bila masalah tidak selesai, baru kita datang kepada firman Tuhan. Tapi saat ini mari kita belajar. Saat masalah datang, jangan kecut dan tawar hati.
Karena Tuhan itu sanggup beri kekuatan. Dan itu sudah saya alami sendiri. Tuhan sanggup memberikan kita itu mampu melewati badai. Badai ini akan terus menimpa kita. Terus akan menggoncang semua bangsa di dunia. Semua mengalami masalah yang sama. Tapi jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Tuhan berikan kekuatan. Karena kita bisa mengandalkan firman-Nya. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Alasan yang kedua, kita tidak boleh kecut dan tawar hati karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu ada di ayat 5, 7, 8, dan 9. Tuhan menyertai kita. Janji Allah yang mendasar kepada Yosua itu, aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan hanya menyertai Yosua, tapi tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Allah berjanji kepada Yosua bahwa Allah akan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi dan membuat perjalanan Yosua dan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan itu berhasil dan mereka akan menang melawan bangsa Kanaan. Dan dikatakan perjalanan mereka dikatakan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah ini merupakan komitmen Allah juga kepada semua orang yang percaya kepadanya. Janji Allah ini bukan hanya diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel saat mereka masuk menduduki tanah Kanaan, tapi janji dan komitmen Allah ini juga diberikan kepada semua orang percaya, termasuk kita, termasuk jemaat di gereja Gais Gideon Kaplingan, di dalam pergumulannya, di dalam menghadapi masalah, di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Janji ini diberikan kepada kita. Kehadiran Allah yang tetap dan setia dengan kita ini menjadi kenyataan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di Matius 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita selalu disertai Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan juga penyertaan Allah itu melalui karunia Roh Kudus. Di Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan merasa sendiri. Ketahuilah, Allah menyertai kita. Yesus beserta dengan kita. Roh Kudus-Nya sudah dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Dan saat Roh Kudus itu masuk dalam diri orang percaya, dia akan tinggal selama-lamanya bersama dengan kita. Dia akan menyertai kita, dia akan menuntun kita, dia akan menolong kita. Jangan merasa sendiri. Saya ditinggal suami saya, almarhum Bapak Agus Pranoto, saya merasa sendiri. Saya tidak punya keluarga, saya hanya bertiga dengan anak-anak. Tapi saya punya Bapa di surga yang tak pernah meninggalkan saya. Saya punya Allah yang Immanuel itu, Allah yang selalu menyertai. Aku tidak akan membiarkan engkau secara harfiah memiliki pengertian, aku tidak akan meninggalkan engkau dalam kesukaran. Saat kita mengalami kesusahan, saat kita kecewa, saat kita sedih, kecut, tawar hati tadi itu, tidak memiliki pengharapan, takut, khawatir, dan sebagainya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia beserta dengan kita. Kata menyertai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti mengiringi, membarengi, ikut serta, atau menemani untuk membantu atau menolong. Allah beserta kita. Sehingga kita itu punya kemampuan melangkah saat kita menghadapi masalah. Kita punya kekuatan, punya power karena Allah beserta kita. Kita tidak sendirian, tapi Allah beserta dengan kita.
jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Ya, kenapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati? Kita tidak boleh kecut dan tawar hati dalam menghadapi berbagai masalah, masalah keluarga, ekonomi, masalah pandemi, masalah COVID yang belum selesai. Mari kita belajar dari Yosua. Jangan kecut dan tawar hati dalam menghadapi berbagai masalah, cobaan dan tantangan dalam hidupan kita. Karena alasan-alasan yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Alasan pertama, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, Tuhan selalu menyertai kita. Dengan dua alasan ini, saya percaya jemaat gereja Guys Gideon Kaplingan boleh menghadapi masalah ini dengan optimis. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memberi kekuatan. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita akan merasakan kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak kecut dan tawar hati. Supaya kami Tuhan memiliki pengharapan. Kami tidak kecewa, kami tidak putus asa menghadapi berbagai masalah dan cobaan. Karena Tuhan sanggup memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan juga karena Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, kita tidak sendirian. Tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah boleh menjadi berkat, kekuatan, rema bagi kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku semua, saya mohon untuk berdiri dan mengangkat tangan ke atas. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah ekonomimu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Kristus, kebahagiaan Kristus, sukacita Kristus, kemujuran yang dari Kristus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba alaskan doa berkat pada hari ini. Haleluya. Amin. Langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu
janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Segalanya, kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran. Terjadi